Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin thumma izdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayuhat talabah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, majelis yang Imam Ghazali rekomendasikan sebagai amal utama waktu antara tulu syamsi hingga zawal syamsi, yakni menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan salah satu fan atau cabang ilmu itu adalah ulumul hadis, atau disebut juga mustalahul hadis, disebut juga usulul hadis. Yang telah kita pelajari, ilmu hadis itu ada ilmu riwayah dan ada ilmu dirayah. Untuk ilmu dirayah atau mustalah hadis secara ringkas, secara talkhis sudah kita kaji. Dan kita pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembacaan ilmu riwayah, yaitu di Al-Hadisul Khamis, hadis yang kelima, yang di kitab ini dijuduli dengan An-Nahyu anil bauli fil masajidi wa takdiriha, larangan kencing di masjid dan larangan mengotori masjid. Takdir itu atap ke baul, hanya itu dhamir atas masajid, dan masajid itu jamak dari masjid, jamak taksir, sighah muntahal jumu' ikut wazan mafa'ilu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifun hafizahumullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, qama a'rabiyyun fabala fil masjidi, berdiri seorang laki-laki Arab Badui. Arab itu laki-laki dari kampung, dari dusun, satu orang. Fabala, kemudian dia kencing di dalam masjid. Namanya orang kampung, orang dusun, jadi kurang paham adab, ya, tata krama masjid di kamihinya. Fatanawalahun nasu, manusia dalam hanya sahabat Nabi melarang, ingin mencegah, ya, dengan kata-kata. Fatanawalahu, mencegah, melarang dengan kata-kata. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam
pada mereka. Lahum maksudnya pada nas, ai sahabah. Apa kata Nabi? Da'uhu, biarkan oleh kalian dia. Dari kata da' artinya tinggalkan, utruk. Nah karena ini jamak, ya yakni antum, da'u, alif iwatnya hilang, artinya da'u waw alif iwatnya hilang karena setelahnya ada dhamir yakni hu sebagai maf'ul bih. Wahariqu, maksudnya hariku adalah subbu, siramlah oleh kalian, guyurlah, siramlah, itu bimaknan wahid muradif. Ala baulihi, di atas air kencingnya si Arab Badui tadi. Sajlan min ma'in, dengan wadah gayung yang berisi air. Au dhanuban min ma'in, ember besar atau gayung besar. Ya, dhanuban itu gayung besar. Ad-dalwul kabir, yang penuh dengan air, min ma'in. Fa innama bu'ithtum muyassirin, karena hanyalah kalian itu diutus supaya menjadi orang-orang yang memudahkan urusan. Walam tub'atsu mu'assirin, dan kalian itu tidak diutus untuk menjadi orang-orang yang menyulitkan. Nah, ma'anil mufradat, makna-makna kosakata. A'rabiyun ay man sakanul badiyah, orang yang tinggal di kampung, di dusun, badiyah, badawi, badui. Siapa dia? Orangnya itu siapa? Namanya qila, dikatakan, tidak bisa dipastikan, ya ada khilaf dalam bab ini. Huwal Aqra ibnu Jabis, namanya adalah Aqra bin Jabis. Wa qila huwa Uyainah ibnu Hisnin, dikatakan namanya adalah Uyainah ibnu Hisnin. Wa qila huwa Dzul Khuwaisirah al-Yamani, warrajihu annahu tsalis, dan yang terkuat mengenai hal ini adalah bahwasanya dia orang yang ketiga, yakni Khuwaisirah al-Yamani. Fabala, maka dia kencing, ai syara'a fil bauli bidalili baqiyatil hadis. Syara'a itu fi'il madhi, artinya segera atau mulai. Dia mulai kencing. Berdalil berdasarkan hadis yang lain. Fil masjidi ay al masjidun nabawi syarif, yaitu di masjid Nabi yang mulia. Masjid Nabawi itu kalau yang dulu, ya kalau yang kalau sekarang itu kalau ke Masjid Nabawi mengeceknya di tempat yang paling eksotik lah dari Masjid Nabawi itu. Jadi kalau Masjid Nabawi itu kan sudah mengalami beberapa kali perluasan. Nah, yang bangunan aslinya itu yang di depan. Biasanya selalu dihalangi dengan
plastik tebal penghalang. Karena Masjid Nabawi yang dulu, ya, Nabawi Qadim, itu kan memang menyatu dengan Raudhah. Dan Raudhah itu menjadi tempat yang paling dicari kalau ke masjid, kalau ke Madinah. Dari berbagai negara itu pasti pertanyaannya, Aina Raudhah? Aina Raudhah? Di mana Raudhah? Orang pasti bertanya. Karena keutamaan Raudhah, Nabi menyatakan baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku, karena ini Masjid Nabawi ya, antum menghadap sana, bukan kiblat di sana. Nah, bangunan aslinya itu yang ini, meja ini. Nah, di sini rumah Nabi, rumah hujrah, ya, istri-istrinya Nabi, termasuk di situ hujrahnya Bunda Aisyah yang kemudian Nabi wafat di situ. Nah, di sini mimbar Nabi, tengah sini. Nah, Nabi mengatakan baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Ulama khilaf apa maksud raudhah min riyadil jannah. Yang pertama mengatakan itu secara hakiki, yakni tanah di raudhah sekarang itu nanti akan menjadi tanah di surga. Artinya itulah tanah surga. Di Al-jannatu fid dunya, ardul jannah fid dunya hiya raudhatun nabi. Kalau secara hakiki kan berarti itu tanah surga. Jadi kalau sudah masuk ke situ ya itulah surga. Ardul jannah fid dunya. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan raudhah min riyadil jannah itu nanti orang yang beribadah di situ, berdoa di situ akan dimudahkan mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Itu. Ada dua pendapat. Nah, begitu ya. Sini makam Nabi, nanti di sini ada Babul Baqi karena di sini ada pintu yang mengarah ke Baqi. Nanti di sini ada Babul Jibril karena Jibril biasa masuk menemui Nabi lewat situ. Sebelahnya sini ada Babun Nisa, pintu perempuan, karena kan lewat belakang perempuan, di belakang, posisi di belakang. Nah, jadi yang banyak lampu-lampunya. Nah, di sini ini masjid Nabi yang asli. Nah, belakang yang ke sana itu perluasan. Nah, berarti yang dimaksud dengan masjid Nabi ini ya masjid yang bangunan asal. Yang dulu atapnya itu dari pelepah kurma, batang kurma. Ya cuman dindingnya itu tidak full begini, hanya sebagian. Lantainya juga pasir. Jadi antum jangan bayangkan ketika si Arabi ini bekamih di keramik, kada. Apalagi bekamih di ambal, kada. Tapi bekamih di pasir. Makanya mungkin dia kira itu bangunan biasa, maka bekamih di situ. Tapi ya harusnya supan, harusnya lah. Tapi ngaran orang kampung. Jadi para sahabat kalau hujan sholat dahinya ini penuh pasir, karena sujud di atas pasir. Listrik nggak ada, akhirnya di tengah ruangan masjid dibakar daun-daun kurma untuk penerangan. Nah, begitulah gambaran masjid pertama di Madinah, ya setelah Masjid Quba. Karena Nabi sebelum bangun Masjid Nabawi kan bangun Masjid Quba, sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Dan dianjurkan juga berziarah ke Masjid Quba karena Nabi setiap hari Sabtu, hari seperti ini, itu sidin berjalan kaki atau naik onta menuju Masjid Quba setiap Sabtu. Dan Nabi mengatakan siapa yang berziarah ke Masjid Quba, berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, maka mendapat pahala seperti pahala berumrah. Makanya Saudi sekarang itu mengembangkan jalur napak tilas, jalur ziarah Nabi setiap Sabtu ke Masjid Quba. Jadi Masjid Nabawi sana kiblat ya. Nah, di arah sini ini ada Masjid Ghamamah, ada Masjid Abu Bakar. Di samping Masjid Ghamamah itu ada jalur khusus yang akan dibangun Saudi menuju Masjid Quba, jalan kaki. Kalau lewat jalan raya naik mobil atau bis. Nah, ini jalan kaki.
Nah, itu sedikit cerita ya tentang Masjid Nabawi. Fatanawalahun nas ay zajaruhu, mereka melarangnya, aulamuhu bi alsinatihim, atau mencegahnya, nyanyi itu ke Arabi dengan alsinatihim, dengan lisan mereka, la bi aidihim, bukan dengan tangan-tangan mereka. Apa dalilnya? Li hadisi fasahan nasu bihi. Fasaha berteriak, bersuara nyaringlah annas, yakni sahabat, bihi dengan terhadapnya, terhadap si Arab Badui. Wal muradu bihim ba'du sahabatil hadirina fil masjid. Nah, yang disebut dengan nas di sini adalah ya, al murad yang dimaksud bihim dengan mereka, dengan manusia, adalah ba'du sahabah al hadirin fil masjid, sebahagian sahabat yang mereka hadir di masjid. Nah, ini contoh ya, kalau kaitannya dengan kajian usul fikih, lafzul am wa yuridu bihil khusus. Lafaznya am, tapi yang dimaksud itu khusus. Nas itu kan umum. Nah, nas itu umum, manusia itu umum. Termasuk kita yang ada di sini pun manusia. Sewaktu peristiwa ini kan manusia tersebar di mana-mana, termasuk di Nusantara. Itu nas semua itu. Tapi yang dimaksud itulah khusus, yakni khusus sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun ada dua kelompok, ada yang hadir, ada yang gaib. Ada yang hadir di tempat peristiwa, di TKP, ada juga yang tidak hadir, gaib. Ya kan? Masuk dalam kalimat nas, kalimah atau kata nas. Terus yang hadir itu pun tidak semua berteriak. Makanya disebut ba'du sahabah. Paham tuh? Tapi menggunakan lafaz an-nas. Fatanawalahun nasu fasahan nasu bihi. Nah, ini maksudnya lafzul umum yuridu bihil khusus. Lafaznya umum, tapi yang dimaksud adalah khusus. Ini penting antum pahami. Nanti banyak istinbatul ahkam, ya, penarikan hukum berdasarkan kaidah ini. Antum kalau tidak paham ini gagal, repot nanti. Ya. Nanti ada hal-hal dalam bidang usul fikih dan fikih yang itu menggunakan lafaz umum tapi maksudnya adalah khusus. Tapi ada yang lafaz umum memang maknanya umum. Misalkan apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia beribadahlah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Nas pada ayat ini umum. Maka yang disuruh beribadah itu adalah seluruh manusia, laki-laki kah, perempuan kah, orang mukmin kah, orang kafir kah, disuruh beribadah kepada Allah. Hanya nanti karena ibadah itu mensyaratkan Islam supaya sah ibadahnya, berarti dia harus masuk Islam. Berarti berdasarkan ayat ini syariat Islam itu berlaku untuk seluruh manusia. Gitu. Itu contoh. Nah, da'uhu ay utrukuhu yabulu, biarkan oleh kalian, iya. Utruku itu kan fa'ilnya antum, jadi biarkan oleh kalian, hu itu maf'ul bihnya, iya, si Arabi, yabul, meneruskan aktivitasnya, yaitu kencing.
Fatarakuhu, maka para sahabat membiarkan dia hatta faragha, sampai dia selesai kencing, buang air kecil. Kenapa Rasul memerintahkan da'uhu lalu sahabat menaatinya? Karena khaufan. Nah, itu maf'ul li ajlih namanya. Maf'ul li ajlih. Keterangan sebab kalau di buku 5 jurus. Karena khawatir. Khawatir apa? Min mafsadatin, min mafsadati tanjisi badanihi. Karena khawatir terjadinya mafsadah, keburukan yang bisa menajisi tubuh si Arab Badui itu. Au saubihi, atau menajisi bajunya. Au mawadi'a ukhra minal masjidi. Au mawadi'a ukhra minal masjidi, atau tempat-tempat yang lain dari Masjid Nabawi. Mawadi' itu adalah isim ghairu munsharif, tanda majrurnya dengan fathah. Nah, makanya dibaca mawadi'a. Ukhra itu sifat dari mawadi'a. Au khaufan min qat'i baulihi fayatadarraru bihi, atau takut dia memagat, memutus kencingnya, pancat fayatadarraruhu bihi, lalu itu bisa membahayakan kesehatan dia. Jadi khawatir jatuh pada mafsadat yang lebih besar. Mengencingi masjid mafsadat. Tapi kalau ada orang haratan kencing, dikuciaki, apalagi disasahi, apa yang terjadi? Dia pasti lari kan? Dan lari sambil kencing. Jadi kalau ada kata peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Berjalan atau berlari? Berlari kan? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, lagi kencing disasahi, lari dia sambil terkencing-kencing. Maka itu bisa mengotori, menajisi tubuh si Arabi, bisa juga menajisi baju dia, dan yang lebih parah lagi itu bisa menajisi mawadhi, tempat di masjid tersebut. Itu mudaratnya lebih besar. Jadi dilarang oleh Nabi. Jadi ini kaidah kata para ulama, kalau ada dua kemudaratan, ada dua keharaman, sama-sama haram, maka tinggalkan. Dan kita tidak bisa meninggalkan kedua-duanya, hanya bisa meninggalkan salah satu dari keduanya. Jadi kalau bisa meninggalkan kedua-duanya itu bukan berbenturan ya bainal madharatain atau bainal mafsadatain. Jadi kalau masih bisa ditinggalkan, kedua-duanya tinggalkan, ya kan? Tapi pada saat tidak bisa ditinggalkan kedua-duanya, maka disitulah berlaku kaidah ya akhdhu akhafid dararain. Ambillah yang paling ringan dari dua mudarat. Akhdhu akhafid dararain. Ambillah yang lebih ringan dari dua mudarat. Disurungi dua racun, dua gelas, kedua-duanya racun.
Yang satu racun mematikan, tapi kira-kira matinya seminggu. Yang kedua, racun mematikan, matinya kira-kira karena tidak ada memastikan ya, 1 jam kemudian. Harus diminum salah satu dari keduanya. Karena kalau tidak diminum seketika itu juga kita akan ditembak dalam jarak dekat, misalnya. Maka yang kita bisa pilih saat itu adalah minum racun yang mana? Yang seminggu. Nah, barangkali dalam waktu seminggu itu kita lalu bisa mencari penawar racun. Itu namanya mengambil yang paling ringan dari dua mudarat. Tapi kalau bisa tidak minum kedua-duanya, itu yang seharusnya dilakukan. Karena kata Allah Ta'ala apa? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Lanjutannya apa tuh? Innallaha kana bikum rahima. Jadi kalau ada yang nanya apa hukum menyayat-nyayat tubuh, entah berkode atau tidak berkode, ya haram berdasarkan ayat ini. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Nanti kita bahas khusus Sabtu yang akan datang. Ya, setelah bahasan hadis arba'in, kita akan jawab beberapa soal dari santri. Salah satunya itu tadi. Hariqu ay subbu, siramlah oleh kalian. Ala baulihi ay maudhu'i baulihi, tempat kencingnya. Sajlan bi fathis sin, dengan memfathahkan huruf sin, wa sukunil jim, dan mensukunkan huruf jim, ay ad-dalwul azimah al mumtali'atu ma'an, yaitu ember yang besar yang penuh dengan air. Awil qaribatu minal imtila, atau qaribah, qirbah itu tempat penampungan air yang bahannya itu dari kulit hewan, kulit kambing. Nah, lalu diikat atasnya. Jadi ini misalkan kulit kambing dikeringkan, sudah disamak. Nah, kemudian disatukan atasnya. Nah, itu. Lalu diikat atau dijahit bagian atasnya. Nah, itu berfungsi untuk menampung air. Biasa dibawa ketika safar. Nah, itu namanya qaribah, qirbah. Dzanuban, adz-dzanubu bi fathil dzal, dengan memfathahkan huruf dzal, bukan zunub. Karena kalau zunub itu artinya dosa-dosa, jamak dari dzambun. Ini bi fathil dzal, dengan memfathahkan huruf dzal. Nah, makanya antum harus fokus kalau mendobit. Kalau tidak fokus, salah harokat, bisa salah makna. Zanuban terbaca zunuban. Nah, zunuban itu dosa-dosa, jamak dari zambun. Kalau zanuban lain lagi kisahnya. Termasuk yang antum tanyakan di Inarah kemarin itu, harusnya la yakfuru qailuhu, bukan la yakfuru qailihi. Tidak kafir orang yang mengatakannya, qailuhu. Kalau qailihi majrur karena apa? Kalau diharokati qailihi. Jadi kalau kalimat katanya itu sesuatu yang memungkinkan adanya takwil, maka tidak divonis kafir. Nah, tapi i'rabnya dari layak huruf qailuhu, bukan qailihi. Coba dicek lagi. Wa dhammin nuni, dan dengan mendomahkan huruf nun. Huwa dalwul kabirul mumtali'u ma'an.
yaitu ember besar yang penuh dengan air. Ya, mirip saja dengan tadi itu. Wala yuqalu laha wa hiya farighatu dzanubin. Dan tidak dikatakan baginya, bagi dzanub, wa hiya farighatu dzanubin. Jadi tidak disebut dzanub kalau itu kosong, farighah kosong. Dzanub itu kalau dia mumtali'u ma'an, penuh dengan air. Aima bidakhilihi, yaitu apa-apa yang ada di dalamnya. Al-mabahithul arabiyyatu, bahasan aspek kebahasaan. Au, pada lafaz au dhanuban bima'in. Ya, au dhanuban bima'in. Sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in. Au apa ini disebutkan lisyakki, karena adanya keraguan. Syak atau keraguan. In kana sajlu wadzanubu mutaradifain. Ya, karena as-sajlu dengan dzanub itu sinonim, mutaradifain. Apa itu sinonim? Tanya sama Ustaz Mukhlis Dwi Putra. Istilah bahasa Indonesia. Apa? Bersamaan kata. Redaksinya beda, tapi maknanya sama. Itu namanya sinonim. Kan sajlu dan dzanub itu beda redaksi, tapi maknanya sama. Mirip. Seperti kalau orang Indonesia mengatakan meninggoy, mati, meninggal, meninggoy. Kata anak muda sekarang, ya kan? Apalagi berpulang, apalagi sampai yang kasar, mampus. Nah, itu semua kan beda redaksi tapi maknanya sama. Cuma nanti ya penggunaannya beda-beda. Kalau orang jahat ya dia telah mampus. Pas. Kalau orang alim, orang soleh, beliau telah wafat. Orang biasa beliau telah meninggal, telah berpulang, ada seterusnya. Nah, itu namanya muradif, mutaradifain, sinonim. Wa illa, kalau dia bukan sinonim, wa illa, dan jika tidak sinonim, falit takhyir, maka itu untuk pilihan. Jadi au itu bisa lisyakki, au litakhyir. Jadi ketika Nabi mengatakan hariqu ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in, kalau itu muradib berarti takhyir, pilihan. Antum atau kalian boleh pakai sajlan, boleh juga pakai dhanuban. Karena dia ada gini. Kalau dia itu satu hal yang berbeda, itu dulu gini yang beda. Kalau sajlan dengan dhanuban itu beda, maka silahkan dipilih mau pakai sajlan atau dhanuban. Takhir. Kalau itu muradib, maka ada keraguan di sini. Keraguan siapa? Keraguan dari perawi. Ada syak, ada keraguan. Dari siapa? Dari perawi, yakni Abu Hurairah. Abu Hurairah lupa, ragu-ragu. Apakah Nabi itu menggunakan lafaz sajlan ataukah Nabi menggunakan lafaz dhanuban? Gitu. Makna dari syak. Paham toh? Ya, jadi syaknya itu di Abu Hurairah. Naam, sajlan min ma'in au dhanuban ala hadzi mudhafin. Itu mudhafnya dihapus. Lengkapnya apa? Mazrufa sajlin au mazrufa dhanubin.
aima bidakhilihi, yaitu apa yang ada di dalamnya. Naam. Muyassirina halun. Muyassir ini adalah hal, keadaan. Fa innama bu'istum muyassirin. Hanyalah kalian itu diutus dalam keadaan atau sebagai orang yang memudahkan urusan. Mu'assirin hal juga. Halun aidon. Walam tub'atsu mu'assirin. Kata Nabi kita, jangan walam tub'atsu, dan tidaklah tub'atsu kalian itu diutus mu'assirin sebagai orang yang menyulitkan. Itu adalah ta'kidun li maknal jumlatis sabiqati, sebagai takkid, sebagai penguat dari makna kalimat sebelumnya. Yang apa itu? Innama bu'istum muyassirin. Hal itu kan mansub. Nah, di sini mansubnya dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Muyassirin. Jadi Nabi mengatakan innama bu'istum muyassirin. Hanyalah kalian diutus itu sebagai orang yang memudahkan. Ditakkid dengan kalimat selanjutnya, yakni walam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu tidak diutus untuk menyulitkan. Jadi ini uslub ya, uslub penyampaian. Bisa kita gunakan supaya jelas. Misal dalam majelis antum diminta untuk menjaga adab-adab majelis. Seperti menyimak penjelasan guru. Jangan guru berbicara, antum bicara. Nah, itu memperjelas itu. Jangan guru bicara, antum bicara. Takkid, penegas dari kalimat sebelumnya. Menyimak penjelasan guru. Nah, muyassirin bin nafi, yakni apa? Kalimat sabiqah yakni muyassirin bin nafi diddihi, dengan menafikan kebalikannya. Kebalikan dari muyassirin ya muassirin, memudahkan, lawannya yang menyulitkan. Tanbihan alal mubalaghah fil yusri. Tanbihan sebagai peringatan, alal mubalaghah secara mubalaghah, hiperbola fil yusri. Jadi kita itu dalam hidup kalau bisa memudahkan urusan orang lain, permudah. Jangan mempersulit. Antum punya status apa? Punya nomor WA. Janganlah, kan ada centang 1, artinya apa? Belum masuk. Centang 2 tapi masih hitam, artinya apa? Masuk tapi belum dibaca. Kemudian 2 centang biru, artinya apa? Sudah dibaca. Tapi kan ada mode sudah dibaca tapi tetap 2 centang hitam. Betul tidak? Kan bisa. Bisa disetting begitu. Jangan begitu. Kata orang Jawa, ngono. Aja ngono. Ngono yang ngono, neng aja ngono. Kenapa kok jangan begitu? Itu menyulitkan urusan orang. Wong sudah kita baca, tapi di sana orang mengira belum dibaca. Kan kasihan. Sidin 24 jam belum dibaca-bacanya, padahal urusan penting. Ya kan? Itu bagian menyulitkan urusan orang lain kalau menurut Abu Ya. Ya apa adanya lah, kalau memang sudah dibaca ya dia normal saja centang biru. Kemudian kalau kita ada waktu jawab segera. Bagian dari memudahkan urusan orang lain. Jangan sengaja melambat-lambatkan. Kalau belum bisa dijawab ya katakan nanti saya jawab. Begitu.
Itu perkara remeh-temeh tapi penting. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu rezeki. Tuh, mobil kita yang merah tuh, itu karena mengamalkan itu. Innama bu'istum muyassirin wala tub'atsu mu'assirin. Jadi yang wakaf mobil merah itu mau WA 2 orang pimpinan pondok. Satu ke sana, satu ke kita. Nah, kita saat itu tidak langsung jawab juga karena sedang mengisi ceramah maulid. Tapi begitu selesai ceramah maulid kita buka. Setelah kita buka, isinya kita baca. Ustadz, Pondok Pian adakah BSI mobil operasional? Belum punya. Alang kita jawab. Nah, kalau Ustadz ini mau enggak? Ya mau, gitu kan? Mau dikasih kok enggak mau. Nah, sementara yang di sana itu belum dibuka-buka, lambat bukanya. Padahal ngirimnya bareng. Karena kita segera membuka dan segera merespon, akhirnya enggak Ustadz, insya Allah hari anu kami antar ke Pondok Pian. Nah, ya kalau jadi kalau bisa cepat direspon. Bagian dari memudahkan urusan orang lain. Tadi jam 6.45 kami ke sekolahan dulu, absen, foto. Ada yang mau Ustadz tolong dikirimi lagi Pang Ulun file kitab Mabadi Islamiyah. Padahal dulu sudah kita kirimi. Rupanya terhapus. Nanti setelah ini ulun save. Langsung kita respon inggih insyaallah nanti. Karena kan segera langsung ke sini karena harus segera ngajar di sini. Sampai di sini ada waktu sebentar, langsung kita kirimkan. Seketika itu. Jadi bagian dari upaya memudahkan urusan orang lain. Jadi sebisa mungkin bisa direspon cepat, respon cepat. Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Sama di pondok kita ini, kan ada pondok tertentu kalau tidak 6 tahun tidak dapat ijazah pondok misalkan. Di MDM gimana? Kita 3 tahun tetap kita kasih ijazah pondok. Tidak harus 6 tahun. Lawang dia jelas-jelas mondok di kita 3 tahun, masa tidak kita kasih ijazah? Ya kan? Urusan-urusan administrasi itu kalau bisa dipermudah, dipermudah. Kalau bisa mudah, kenapa harus sulit? Ya tinggal nanti tingkatnya saja kan. Karena dia 3 tahun berarti syahadah li tabaqatil wusta. Kan gitu aja. Yang sudah 6 tahun berarti syahadah li tabaqatil ulia. Sehingga dia bisa mengatakan kami alumni dari Ma'had Darul Ma'arif. Tingkatnya tingkat wusta. Paham tuh? Ya kan ada pondok-pondok tertentu kalau enggak 6 tahun tidak dapat syahadah. Lalu dia 3 tahun itu dinilai sebagai apa? Ini kalau pikiran Abuya ya. Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah itu. Hidup ini sudah sulit, betul tidak? Ya kan? Kan hidup ini penuh dengan masalah. Jangan yang penuh masalah ini ditambah masalah. Kita dulu mahasiswa konsultasi skripsi, langsung kita respon. Di mana Pak bisa ketemu? Bisa ketemu di rumah, bisa ketemu di sekolah, bisa ketemu di kampus, tergantung jadwal. Ada dosen-dosen tertentu yang tidak mau ditemui di rumah. Urusan kantor, di rumah, urusan rumah. Kita kalau memang ada waktu di rumah, ya di rumah kita layani. Pas di masjid, ya ketemu di masjid. Habis ngisi tausiah, mahasiswa konsultasi skripsi, kita layani. Di toko, dulu ada toko buku. Di toko kita layani. Jadi sebisa mungkin mudahkan urusan orang lain. Karena kata Nabi, siapa yang memudahkan urusan orang, maka akan dimudahkan urusan. Nah, terbukti kan sekarang alhamdulillah bangun pondok dimudahkan urusan. Ini sudah 3 miliar lebih loh bocoran. Ya, itu uangnya.
belum barang. Itu pasir yang di depan split itu kita nggak pernah beli. Sampai Tuntung insya Allah ada yang wakaf. Bata Sungai Tabuk yang itu ada yang sudah berniat wakaf sampai selesai. Nah, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan itu mungkin berkat tadi kita berupaya memudahkan urusan orang lain, mudah-mudahan urusan kita juga dimudahkan. Ada yang bertanya kadang hukum fikih ini, hukum fikih itu, kita carikan jawabannya. Bermalam-malam, berjam-jam kita membaca kitab, kemudian kita tuliskan, baru kita berikan jawabannya. Nah, itu bagian dari upaya untuk memudahkan urusan orang lain. Nah, jangan pakai rumus orang-orang kapitalis. Adul. Apa adul? Ada duit, urusan lancar. Kada ada duit, urusan lincar. Tahu lincar? Ya. Jadi jangan selalu diukur dengan duit. Kalau ada duit cepat urusan. Akhirnya di bawah amplop atau di dalam amplop atau di dalam map ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak beres-beres. Nah, itu cara pikirnya orang kapitalis. Jadi roksu maliyah, roksun itu kepala, maliyah itu harta. Yang ada di kepalanya cuman harta. Ada duit lancar, nggak ada duit lincah. Nah, wa usnidal ba'tsu ila sahabati ala tariqil majaz. Disandarkannya ba'tsu pengutusan, ya, lam tub'atsu mu'assirin tadi, innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Disandarkan al-ba'su tadi kepada sahabat itu adalah majaz. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam wal mab'utsu haqiqatan. Karena beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang diutus oleh Allah secara hakikatan, secara hakiki, bukan sahabat. Lakinnahum lamma kanu fi maqami tabligh anhu fi hudurihi wa ghibatihi atau wa ghaibatihi utliqa alaihim dzalika. Akan tetapi lakinnahum, akan tapi mereka lamma ketika kanu adalah mereka fi maqami tabligh, pada posisi tabligh, ya, posisi yang menyampaikan, ya, ini tadi sahabat yang mengingatkan, atau ini tabligh Nabi kepada para sahabat, anhu dari Rasulullah, fi hudurihi pada hadirnya Nabi, wa ghaibatihi maupun gaibnya, maka utliqa alaihim dzalika, maka disematkanlah bu'istum tadi itu atau lam tub'atsu itu kepada mereka, kepada sahabat. Asyarhu wal bayan, syarah, ya, penjabaran dan penjelasan. Wah, ini waktunya ya, kita percepatlah. At-taisiru simatul ummatil islamiyah, mempermudah itu adalah ciri khasnya umat Islam. Tadi sudah kita bahas. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa satu meja, kenapa harus 7 meja? Kalau bisa satu pintu, kenapa harus 5 pintu? Kalau bisa satu atap, kenapa harus 3 atap? Kantor. Kalau bisa satu atap selesai, bagus itu. Kaifa tutahhirul arda, bagaimana mensucikan bumi atau tanah idza tanajjasat, jika bumi itu ternajisi. Kemudian ahkamun istinbatahal ulama'u minal hadis, hukum-hukum yang digali darinya, dari hadis tadi, yang digali oleh para ulama dari hadis ini. Mayursyidu ilaihil hadisu, apa yang ditunjukkan oleh hadis ini.
Wa hadza ijmalun, yang 4 tadi itu adalah secara global. Ijmal tafsiluhu ma yali, rinciannya berikut ini. At-taisiru simatul ummatil islamiyati, memudahkan urusan itulah ciri khasnya umat Islam. Yukhadhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kesimpulan ini diambil dari sabda Nabi, innama bu'istum muyassirin. Dha'afal qawla biwujubi hafri mawdi'il bauli minal ardi idza asabathu najasatun min baulin. Lafaz innama bu'istum muyassirin itu dha'afal qaul, melemahkan pendapat. Biwujubi, yang mewajibkan hafri maudhi'il baul, menggali. Hafri itu menggali tempat kencing ya di bumi. Idza asabathu najasatun min baulin, jika terkena najis dari air kencing. Jadi ada pendapat yang mengatakan tanah yang kena kamih tadi itu harus dicangkul, digali, dan itu hukumnya wajib. Nah, tapi berdasarkan lafaz innama bu'istum muyassirin, pendapat ini lemah karena mencangkul itu termasuk mu'assirin, menyulitkan. Jadi harus ada cangkulnya segala macam. Wa nahwuhu idza law wujibal hafru lazala ma'na taysir, dan yang semisalnya. Ya, semisal mencangkul. Kenapa? Karena law wujibal hafru, karena seandainya diwajibkan menggali, lazala makna taisir, maka hilanglah makna taisir, makna dari memudahkan. Lasaru mu'assirin, dan sungguh mereka sudah berubah. Soro ya soro, mereka berubah menjadi mu'assirin, orang-orang yang menyulitkan. Bal wajibu fiha idza tanajjasat ay yusabba 'alaiha ma'un yaghmuruha hatta tazula minhan najasatu. Bal, akan tapi, al wajib, yang wajib, fiha padanya, pada tanah yang terkena kencing tadi, idza tanajjasat, jika tanahnya itu ternajisi, ayyusabba 'alaiha, hendaklah itu disiram, 'alaiha, di atas tanah, ma'un, dengan air, yaghmuruha, mengalirkannya, hatta tazula minhan najasah, hingga tazula, hilang, minha, dari tanah itu najis. Istadallal jumhuru biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Istadalla, telah berdalil, al-jumhur, jumhur ulama, dengan sabda Nabi, hariqu, siramlah oleh kalian, ala baulihi, atas kencingnya tadi, sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in, ala anna izalatan najasati la tajuzu illa bil ma'i. Ini sudah bahasan lain ya. Ala anna, bahwasanya, izalatan najasati, menghilangkan najis, la tajuzu illa bil ma'i, tidak boleh itu kecuali dengan air. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, yajuzu izalatun najasati minats thawbi wal badani bi kulli ma'in kal khalli wa ghairihi. Imam Abu Hanifah membolehkan menghilangkan najis dari baju atau dari badan dengan setiap cairan apapun, bi kulli ma'in kal khalli, seperti cuka, wa ghairihi, dan sebagainya. Bahkan juga ada ulama yang membolehkan dengan cara membakar. Misalkan ada besi, potongan besi kena najis, gimana cara membersihkannya? Kalau menurut jumhur harus siram air. Kalau menurut ulama yang lain, dan itu dirajihkan oleh Syekh Mahmud Abdul Latif Waidah dalam kitabnya
Al-Jami' fi Ahkami Thaharah. Besi itu dibakar misalnya, lalu hilang najisnya karena kering. Boleh. Atau dengan cara menjemur. Dan ini nyaman dipraktekkan kalau pada kasur misalkan, tilam, spring bed, bantal, guling. Kalau kasur kena kamih kekanakan, disiram dengan air, seminggu nggak kering-kering. Ya kan? Bantal gitu juga. Bantalnya dari kapok kau bilang. Jadi ada pendapat yang mengatakan dijemur boleh. Nah, sementara jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i itu harus disiram dengan air. Memasyakoh di sini berat. Ya, kalau hendak juga begini, disemprot saja pakai air spray. Semprot, dijemur. Jadi sudah kena air, kemudian disemprot. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi memang ini berat. Mengamalkan harus dengan air itu pada tilam berat. Abu ya belum ketemu lagi qaul dalam mazhab Syafi'i yang memandang rajih dengan dijemur. Biasanya ada khilaf. Tapi jumhur termasuk mazhab Syafi'i itu menyatakan harus dengan air. Kami dulu juga waktu ngaji ini dengan Kiai Haji Siddiq Al-Jawi, ya kata beliau begitu. Ya, tilam juga dengan air. Repot, pada prakteknya repot. Wallahu ta'ala bishawab. Kaifa tutahhirul arda idza tanajjasat? Bagaimana membersihkan tanah jika terkena najis? Bagaimana mensucikan tanah jika terkena najis? Ikhtalafal ulama'u fi kaifiyati tathhiril ardi 'inda isabatiha bin najasah. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara mensucikan tanah jika terkena najis. Fal ahnafu yarawna annahu idza asabatil ardu najasatun rutbatun kal baul. Fal ahnaf itu artinya ulama-ulama mazhab Hanafi. Ya, pengikut Imam Ahmad bin Hambal, pengikut Imam Abu Hanifah, ya, Ahnaf. Ya rauna mereka berpendapat annahu bahwasanya ia, yakni tathhirul ardi tadi, idza asabatil ardu jika bumi itu terkena najasatun rutbatun yang itu basah, rutbatun kal baul seperti air kencing, fa in kanatil ardu dirinci. Fa in kanatil ardu jika tanahnya itu rakhutan gembur atau lunak, subba 'alaihal ma'u disiramkan di atas tanah tersebut air hatta yatasarraba fiha hingga airnya itu mengalir. Yatasarraba itu merayap atau mengalir, meresap. Nah, bisa meresap ke dalam tanah. Fa idza lam yabqa ala wajhiha syai'un minan najasati wa tasarrabal ma'u hukima bi taharatiha. Fa illam yabqa, dan jika tidak tersisa ala wajhiha di atas permukaannya syai'un sesuatu apapun minan najasati dari benda najis dan airnya itu sudah meresap, maka dihukumi sucinya tanah tersebut. Naam, wa in kana sulbatan hufira makanun najasati. Tapi kalau tanahnya itu tanah padat, tanah keras, kalau disiram dengan air itu tidak meresap airnya, maka hufira makanun najasati. Digalilah tempat yang terkena najis, dicangkul, dibuang. Atau dicangkul, dipendam. Wastadallu bi ba'di riwayatil hadis kama inda Daraqutni. Dan mereka berdalil dengan sebagian riwayat hadis sebagaimana riwayat dari Daraqutni. Hafara yahfiru ihfiru makanahu. Galilah oleh kalian tempatnya. Tsumma subbu alaihi dzanuban. Kemudian siramlah di atas tanah itu dengan
air. Ammal jumhuru fayarawna annahu la hufira. Adapun jumhur itu berpendapat bahwasanya tidak perlu digali tanah itu. Ya, untuk tanah sulbah tadi, tanah keras. Wa annal arda tutahharu bisabbil ma'i 'alaiha. Dan karena tanah itu tersucikan dengan disiramnya air di atas tanah tersebut. Sulbatan kanat au rakhutan. Apakah tanahnya itu tanah yang keras, tanah padat, ataukah tanah yang gembur, sama saja. Itu pendapat jumhur, cukup disiram. Di depan rumah kita misalkan ada kucing muntah, atau kucing bekameh, atau kucing bahira, tanah kita, halaman rumah kita itu sudah dicor dengan semen. Ya kalau menurut jumhur tinggal disiram, lalu pindah dia ke tempat lain misalkan. Misalkan di halaman kita nih, kita cor misalkan. Amin. Nah, ada bagian tertentu yang tidak kita cor. Nah, siram saja ke situ. Masuk ke tanah. Nah, yang tanah yang tadi kita siram supaya masuk meresap ke dalam tanah. Ahkamun istanbatohal ulama'u minal hadis. Hukum-hukum yang para ulama menggalinya dari hadis ini. Istadallal jumhuru bihadzal hadisi ala annal arda al-mutanajjisata la yutahhiruha illal ma. La yutahhiruha illal ma. Telah berdalil jumhur ulama dengan hadis ini bahwasanya tanah yang ternajisi itu tidak bisa disucikan kecuali dengan air. Illal ma'u. Dibaca al-ma'u itu karena dia fa'il dari yutahhiru. Kan yutahhiruha itu fa'ilnya belum ada. Maka dibaca al-ma'u. Marfu dengan tanda dhamma. Karena sebelum illa kalimatnya belum lengkap, belum sempurna. Berat benar Habib. Oh Habib. Jadi dengan air. La jifatu birrih. Tidak dengan mengeringkannya, dengan mengipasi. Wasyamsi atau dengan menjemurnya. Jadi kalau bakameh ngompol tadi Bang, disemprot pakai air spray baru dijemur. Khilafan li ba'dil hanafiyyatil qailina bi annahuma yuhilani syai'al mutanajjisa an halatin najasati ila taharati. Khilafan berbeda dengan sebagian ulama mazhab Hanafi yang mereka berpendapat bi annahuma bahwasanya keduanya yakni dengan mengipasi tadi atau dijemur di bawah terik matahari yuhilani dari ahala yuhilu. Ahala yuhilu. Karena ada dua yakni rih dan syams, maka alif non yuhilani dhamirnya huma. Keduanya mengubah asyai'a sesuatu al-mutanajjisa yang ternajisi an halatin najasati ila taharati dari keadaan yang asalnya bernajis dengan tidak bernajis. Kama istadalla ulama'u bil hadisi aidan ala anal ma'al maghsuli bihi yakunu tahiran ba'dal ghasli. Sebagaimana telah berdalil juga para ulama dengan hadis. Berdalil juga berdasarkan hadis ini ala anal ma'al maghsula bih, bahwasanya air yang digunakan untuk membasuh yakunu tahiran, ya, itu menjadi suci ba'dal ghasli, setelah dibasuh. Li'annal masbuba la budda, karena sesuatu yang disiram masbuba la budda mestilah ayyun saba inda wuqu'ihi al-ardi, hendaklah diletakkan atau disematkan ketika terjadinya di atas sana. Wa yasilu ila makanin, dan dia mengalir ke satu tempat lam yusibhul baulu
yang tidak terkena baul, mimma yujawiruhu, yang dengan yang berdekatannya. Falaula annal ma'al maghsula bi tahirun, kalaulah tidak annal ma'a, bahwasanya air al-maghsul yang disiram tadi, bihi tahirun, tidak menjadi suci, lakana subbu nasyiran lin najasah, tentulah penyiraman itu nasyiran, menyebarkan kenajisan, menyebarkan najis. Wadzalika khilafu maksudit tathhir, dan itu menyelisihi dari maksud tathhir, pensucian. Jadi maksudnya gini lah, ini ada area dicor tadi, misalkan tanah keras, kita siram, di sana ada kotoran kucing misalkan, najis, kotoran ayam najis, kita siram. Nah itu kan kotorannya berpindah bersama aliran air. Nah tempat baru yang air bercampur dengan kotoran tadi, itu tidak menjadi tempat yang ternajisi, maksudnya gitu. Karena kalau itu tidak suci tadi katanya, itu tentu berbeda dengan maksud dari pensucian. Jadi meskipun di situ masih ada sedikit kotoran, tanah tersebut atau tempat tersebut tidak teranggap ternajisi, gitu. Jadi ya disiram saja seperlunya. Nah, terakhir, mayursyidu ilaihil hadis. Apa yang ditunjukkan dari hadis ini? Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi, semangat Nabi untuk mengajar umatnya. Kemudian yang kedua, ar-rifqu bil jahili wa ta'limuhu ma yalzimu min ghairi ta'nifin. Bersikap lemah lembut terhadap orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu. Wa ta'limuhu, dan mengajarkannya apa yang memang mesti diajarkan, min ghairi ta'nifin, tanpa mencela. Yang ketiga, ra'fatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu bi ummatihi. Ra'fah, sikap lembut, sikap lemah lembutnya Nabi dan kasih sayangnya kepada umatnya. Wa 'azimu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, dan betapa agungnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, siyanatul masajidi wa tanzihuha 'anil aqdari wan najasati. Sianah, menjaga masjid, menjaga masjid dan kesuciannya, tanzih ya, kesuciannya, anil aqdar, dari kotoran-kotoran dan najasa. Nah, ini tolong jadi perhatian di masjid kita, terutama di sudut-sudut ruangan, biasanya ada kotoran cicak. Nah, itu dihati-hati lah, berebutlah untuk mengambil kebaikan. Jadi jangan antum aja. Tapi kalau ada yang lihat kotoran cicak, ambil tuh alatnya, sapu kecil, sapu buang. Itu membersihkan yang kotor, tapi amalnya amal yang mulia, ya kan? Kalau ada najis di situ, orang salat nggak sah. Nah, antum mengambil peran untuk membersihkannya. Kami dulu waktu khidmat di masjid, itu nyapu teras masjid itu kita gosok tuh pakai kaki. Jadi sapu, ada kotoran cicak tuh kita ujungnya sabutnya sapu tuh, nah kita gunakan untuk menggesek kotoran yang menempel di lantai masjid. Begitu. Nanti secara berkala kami gantian membersihkan WC-nya Banin, WC-nya Banat di masjid. Ya, jadi ambil peran aktif sebagai fa'il, bukan sebagai maf'ul. Nah, al-khamis yang lima, al-ihtirazu minan najasati kana muqarraran fi nufusi sahabah. Menjaga ihtiraz minan najasah, dari najis, ya, sebagaimana yang muqarraran telah menancap fi nufusi sahabah, pada jiwa-jiwa sahabat, lihada angkaru bi hadratihi sallallahu alaihi wasallam qabla istidzanihi. Karena itulah mereka mengingkari bi hadrati, mengingkari
Jadi maksudnya begini. Jadi mereka itu kan sahabat tadi itu duluan bertindak, ya kan? Ingin apa? Meneriaki si A'rabi supaya jangan kencing di situ. Padahal bihadratihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi hadir di situ. Ya, qabla istidzanihi, padahal belum minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jangan dipandang sebagai kelancangan sahabat, bukan. Kita husnuzon dengan sahabat, orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Apa husnuzonnya? Mereka itu orang-orang yang ihtirazu minan najasah, menjaga diri dari najis, dari kotoran. Mereka nggak sempat nanya dulu ke Rasulullah, ya Rasulullah ini gimana ini? Karena kalau salang betakun bisa jadi tuntung dah nampak kami, gitu kan. Jadi mereka justru gercep, gerak cepat, sat melarang si A'rabi, meskipun akhirnya dicegah oleh Rasulullah, itu hal lain. Nah, kemudian daf'u a'zamil mafsadatain bi ijmali aisiriha. Ya, menghilangkan mafsadat yang lebih besar dari dua mafsadat bi ihtimali aisiriha. Bi ihtimali aisirihima, dengan mengambil yang lebih ringan dari keduanya. Hada akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.